Selamat datang di Aminur Official. Semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi. Wala hawla wala quwwata illa billah. Kaum muslimin, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita ingin memperlihatkan kepada teman-teman semuanya ada sebuah video yang beredar di salah satu TV nasional Saudi Arabia, yang mudah-mudahan kita mengambil ibrah dan pelajaran yang ada di video tersebut. Coba kita lihat videonya. Nah, ini dia videonya teman-teman semuanya. Nah, rumah ini ada di tepi jalannya, ada di tepi jalan. Ini rumahnya besar juga ya teman-teman semuanya. Ini tulang belulang yang berserakan di pelataran rumah tersebut. Rumahnya seperti ini ya. Ini depannya, dan seperti ini rumahnya ya. Nah, rumahnya seperti ini. Lumayan besar juga ya. Insyaallah. Ini ada tebing. Di depannya ada tebing ya. Seperti tebing ya, tanah tinggi ya, karena bekas pembongkaran alat berat tersebut. Ini rumah disebut dengan rumah jin. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat sendiri, ada di depannya, di sampingnya ada tebing ya, dibongkar, pembongkaran dari alat berat juga ya, di depannya maupun samping ya. Ketika mau dibongkar rumah ini, ala kulli hal tidak bisa. Kenapa? Bisa saja karena tetap dihalangi, tiba-tiba saja rusak, tiba-tiba saja patah dan terguling, tidak bisa melanjutkan pekerjaannya untuk membongkar rumah ini. Karena apa? Rumah ini ditempati oleh bangsa jin. Dan bangsa jin itu ada di nyata kehidupan kita. Ya, namun keberadaan mereka, ya, kehidupan mereka itu adalah alam al-ghaibiyah, ya, alam yang tidak bisa dipandang, bisa dilihat oleh bangsa manusia. Ya. Dan rumah ini sudah hampir 100 tahun lebih ditinggalkan ya. Sampai sekarang tidak bisa dibongkar. Karena memang ditempati oleh bangsa jin, dan mereka juga tidak mau tempat mereka dihancurkan. Teman-teman semuanya, bangsa jin itu ada, dan mereka membawa beban syariat yang sama seperti kita layak manusia. Percaya atau tidak percaya, mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga memiliki hak yang sama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah, mendekatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan manusia dan jin Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan memiliki tujuan yang sama, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka juga kena beban syariat yang berat seperti kita layak manusia, hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga adalah manusia dan bangsa jin. Kenapa? Ada di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim juga disebutkan di sana, tis'a minal jin yas'aluna 'anit ta'ami wasyarab. Artinya ada 9 dari bangsa jin ini yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk bertanya tentang apa? Makanan dan minuman mereka. Tentunya mereka adalah bangsa jin yang muslim. Mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang makanan mereka dan minuman mereka yang halal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam
mengatakan kepada mereka bahwasanya makanan dan minuman yang halal bagi bangsa jin adalah tulang belulang, sisa tulang belulang dari makanan kaum muslimin. Yang mana tulang belulang itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kembali, membungkus kembali dengan daging yang akan menjadikan rezeki bagi kalangan bangsa jin. Sehingga kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang kita kaum muslimin untuk beristinja dengan menggunakan tulang belulang. Tidak boleh. Tidak boleh seorang muslim beristinja dengan menggunakan tulang belulang. Misalkan dia di hutan, tidak ada air ketika beristinja, di situ ada batu, ada tulang, ada kotoran ternak kayak misalkannya. Yang ada cuma batu, tulang belulang, kotoran ternak yang sudah kering. Maka tulang belulang dan kotoran ternak ini tidak boleh digunakan untuk beristinja. Kecuali batu tadinya. Kenapa? Tadi tulang belulang menjadikan rezeki dan makanan bagi bangsa jin. Dan kotoran ternak yang sudah kering, ternak kaum muslimin yang sudah kering, ini akan menjadikan makanan, rezeki bagi hewan ternak-ternak mereka. Jadi mereka juga berternak. Dan di kalangan bangsa jin, ternak mereka, makanan dari ternak mereka adalah kotoran ternak kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan menjadi rumputan hijau yang akan menjadikan makanan pakan bagi ternak bangsa jin tersebut. Sehingga ini sebabnya Nabi SAW melarang kita beristinja dengan menggunakan kotoran hewan ternak yang sudah mengiring atau tulang belulang. Tidak boleh. Mereka juga memiliki hak yang sama seperti kita. Tidak boleh kita mentolimi mereka. Tidak boleh kita mencelakakan mereka. Selayaknya manusia juga memiliki hak yang sama seperti juga kita tidak boleh mencelakakan saudara kita, mentolimi saudara kita. Mereka yang datang kepada Nabi SAW, ya bangsa jin, ya yang bertanya kepada Nabi SAW, tentunya mereka adalah bangsa jin dari kalangan Muslim. Mungkin di antara mereka juga ada makanan yang haram, makanan yang ya syubhat, yang korupsi, ya ada. Sehingga mereka takut juga terjatuh dalam kekeliruan dan kesalahan itu, sehingga datang kepada Nabi untuk bertanya makanan-makanan yang halal bagi mereka. Sama juga kita manusia, di sana ada makanan yang halal, ada makanan yang syubhat, ada makanan dan minuman yang nasallahu salamah wal afiyah, yang riba, bahkan makanan dan minuman yang korupsi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari ini, memperbaiki perbuatan-perbuatan seperti ini di negeri kita. Demikian yang kita sampaikan, ibrah yang kita petik di sini, bangsa jin tetap ada. Bangsa jin memiliki syariat yang sama seperti manusia, dan kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh kita mencelakakan dan tidak boleh kita mentolimi bangsa jin tersebut. Mereka ada, dan tentunya keberadaan mereka berbeda dengan keberadaan kita manusia layaknya. Semoga ini bermanfaat apa yang kami sampaikan, ya, terutama bagi diri kami dan kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan karunia kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.